Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamzah Fansuri dengan NIM akhir 52. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai teori belajar kognitivisme. Nah, teori kognitivisme merupakan teori yang menekankan bahwa belajar tidak hanya sekedar hubungan antara stimulus dan respon, namun lebih dari itu. Belajar merupakan proses mental yang kompleks yang terjadi di dalam pikiran manusia. Dalam pandangan kognitivisme, peserta didik dipandang sebagai individu yang aktif dalam memahami, mengolah, dan mengembangkan informasi berdasarkan pengetahuan yang telah dimilikinya. Pengetahuan tidak diperoleh secara pasif, melainkan dibangun melalui interaksi yang terus-menerus dengan lingkungannya. Proses belajar menurut Jean Piaget, proses belajar terjadi melalui tahapan kognitif yang saling berkaitan, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Asimilasi adalah proses ketika individu menerima informasi baru dan menggabungkannya ke dalam struktur pengetahuan yang sudah ada. Akomodasi adalah proses penyesuaian struktur pengetahuan ketika informasi baru tidak sesuai dengan pemahaman sebelumnya, sehingga individu perlu membentuk pemahaman yang baru. Ekuilibrasi adalah proses mencapai keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi agar individu dapat memahami informasi secara utuh. Ketiga proses ini berlangsung secara terus-menerus dan menjadi dasar perkembangan kemampuan berpikir seseorang. Pandangan Jerome Bruner, tokoh lain dari kognitivisme, menurutnya pembelajaran akan lebih efektif dan bermakna apabila peserta didik diberi kesempatan untuk menemukan sendiri konsep atau prinsip pembelajaran, bukan hanya menerima penjelasan dari guru. Pendekatan ini dikenal dengan discovery learning. Bruner menjelaskan 3 cara manusia merepresentasikan pengetahuan, yaitu yang pertama, enaktif, memahami melalui tindakan atau pengalaman secara langsung. Yang kedua itu ikonik, memahami melalui gambar atau visualisasi. Dan yang ketiga itu simbolik, memahami melalui bahasa, simbol, atau konsep abstrak. Ketiga tahap ini tidak selalu harus dilalui secara kaku, tetapi pembelajaran sebaiknya disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif peserta didik. Ciri-ciri belajar kognitivisme. Yang pertama itu belajar dipandang sebagai proses mental yang terjadi di dalam diri seseorang, seperti berpikir, memahami, dan mengingat. Kedua, peserta didik berperan aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri, bukan hanya menerima informasi secara pasif. Yang ketiga itu proses berpikir dan pemahaman lebih diutamakan daripada hasil akhir semata. Dan yang keempat, pengetahuan dibangun berdasarkan pengalaman dan struktur kognitif yang telah dimiliki sebelumnya. Dan yang kelima, lingkungan berperan aktif sebagai sumber informasi, namun pemahaman tetap dibentuk melalui proses mental individu. Contoh kognitivisme dalam perkembangan bahasa. Dalam memperoleh bahasa, teori kognitivisme menyatakan bahwa kemampuan berbahasa seorang anak berkembang sejalan dengan kematangan kognitifnya. Anak tidak hanya meniru bahasa yang didengar, tetapi secara aktif menafsirkan pengalaman dan membangun makna. Sebagai contoh, seorang anak memahami makna kata panas bukan hanya karena mendengarnya, tetapi karena mengaitkannya dengan pengalaman menyentuh benda panas itu. Dari pengalaman tersebut, anak membangun pemahaman bahasa melalui proses berpikirnya. Sebagai kesimpulan, teori belajar kognitivisme menekankan bahwa belajar merupakan proses berpikir yang aktif dan kompleks. Proses belajar tidak hanya dipengaruhi oleh rangsangan dari luar, tetapi juga oleh kemampuan individu dalam mengolah dan memahami informasi. Dengan memahami teori belajar kognitivisme, pendidik diharapkan itu dapat merancang pembelajaran yang lebih bermakna dan mendorong peserta didik untuk berpikir kritis. Demikian penjelasan mengenai teori belajar kognitivisme. Jika ada salah kata,
atau penjelasan yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.